Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini kami dari kelompok 12 akan menjelaskan mengenai jarimah beserta macam-macamnya. Kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Hisma Maula Umanatul Asiroh, kemudian ada Hafizah Rahmawati dan Risha Nur Kholidah. Silakan disimak. Pengertian jarimah. Secara bahasa, jarimah berasal dari kata jaroma. Kemudian bentuk masdarnya adalah jaromatan, yang berarti perbuatan dosa atau kejahatan. Secara terminologi, jarimah adalah larangan syarak yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman had atau takzir. Kemudian selanjutnya, sedangkan menurut fuqaha yang dimaksud dengan kata-kata jarimah ialah perbuatan yang dilarang oleh syarak, baik perbuatan itu mengenai atau merugikan jiwa atau harta benda ataupun yang lainnya. Selanjutnya yaitu dasar hukum jarimah. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran sebagai sumber dari segala sumber hukum menjadi ide dasar lahirnya hukum dan peraturan yang berhubungan dengan kehidupan sosial kemasyarakatan, termasuk persoalan jinayah. Berikut ini contoh ayat-ayat tentang hukum pidana Islam, yaitu dalam Quran surat Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi, وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. yang artinya laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dasar hukum yang kedua yaitu sunnah. Sunnah Nabi Muhammad SAW merupakan sumber ajaran Islam yang kedua. Di bawah ini contoh hadis Nabi tentang pencurian yang berbunyi, أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. Artinya Allah mengutuk pencuri telur tetap harus dipotong tangannya, dan yang mencuri tali juga dipotong tangannya. Oke, selanjutnya adalah macam-macam jarimah. Macam jarimah ditinjau dari berat ringannya hukuman. Yang pertama ada jarimah hudud. Jarimah hudud ini adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Hukum had sendiri adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syarak dan merupakan hak Allah. Hudud merupakan hak Allah, sehingga hukuman tersebut tidak dapat digugurkan oleh perseorangan atau orang yang menjadi korban atau keluarganya atau masyarakat yang diwakili negara. Secara umum, jarimah hudud dibagi menjadi 7 macam, yaitu yang pertama jarimah zina, jarimah qadzaf atau menuduh orang lain berbuat zina, jarimah syurb bil khamr, jarimah pencurian, jarimah hirobah atau perampokan, pembegalan, jarimah riddah atau gangguan keamanan, dan yang terakhir adalah jarimah pemberontakan. Kemudian yang kedua adalah jarimah kisos dan diyat. Jarimah kisos dan diyat merupakan jarimah yang diancam dengan hukuman kisos atau diyat. Jarimah ini merupakan kewenangan manusia, maka tidak mengenal batasan-batasan mengenai hukuman. Macam-macam jarimah kisos dan diyat ada 5. Yang pertama, pembunuhan sengaja adalah pembunuhan di mana perbuatan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa yang disertai dengan niat untuk membunuh korban. Yang kedua, pembunuhan menyerupai sengaja.
merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja namun tidak ada niat dalam diri pelaku atas kematian korban. Yang ketiga, pembunuhan karena kesalahan adalah pembunuhan yang dilakukan tanpa ada niat sedikit pun karena kelalaian, kurang hati-hati dari pelaku. Kemudian ada penganiayaan sengaja adalah sebuah tindakan di mana pelaku sengaja melakukan perbuatan dengan maksud melawan hukum dan dengan maksud perbuatan tersebut mengenai dan melukai orang lain. Dan yang terakhir adalah penganiayaan tidak sengaja, merupakan perbuatan di mana pelaku sengaja melakukan suatu perbuatan tetapi tidak ada maksud melawan hukum atau tidak dimaksudkan mengenai atau menyakiti orang lain. Yang ketiga adalah jarimah takzir. Jarimah takzir adalah suatu hukuman yang bersifat mendidik yang dapat menjadi pelajaran bagi orang lain dan mencegah pelaku supaya tidak mengulangi perbuatannya lagi. Takzir adalah hukuman bagi perbuatan yang belum ditetapkan oleh syarak. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan maksiat yang meninggalkan kewajiban-kewajiban dan melakukan yang haram, seperti menolak membayar zakat, meninggalkan sholat fardu, tidak membayar hutang, berkhianat, dan sebagainya. Dalam penentuan hukum takzir diserahkan kepada pemerintah. Jarimah takzir dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama takzir karena melakukan perbuatan maksiat, yang kedua takzir karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum, yang ketiga takzir karena melakukan pelanggaran. Kemudian, jika dilihat dari segi hak yang dilanggarnya, takzir dibagi menjadi 2 bagian, yakni yang pertama takzir yang menyinggung hak Allah. Maksudnya adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum, seperti penimbunan sembako, penyelundupan, dan sebagainya. Yang kedua adalah takzir yang menyinggung hak perorangan, mempunyai pengertian bahwa perbuatan tersebut berakibat merugikan hak-hak perseorangan seperti penghinaan, penipuan, dan sebagainya. Selanjutnya ada macam-macam jarimah yang kedua ditinjau dari segi niat. Yang pertama ada jarimah sengaja. Jarimah sengaja adalah suatu jarimah yang dilakukan oleh seseorang kesengajaan dan atas kehendak serta ia mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang dan diancam oleh hukuman. Jarimah sengaja ini harus memenuhi 3 unsur, yaitu unsur kesengajaan, unsur kehendak yang bebas dalam melakukannya, unsur pengetahuan tentang dilarangnya perbuatan. Apabila dalam melakukan perbuatannya pelaku tidak memenuhi salah satu dari unsur 3 tersebut, maka pelaku tidak bisa dikategorikan dengan jarimah sengaja. Yang kedua, jarimah tidak sengaja, yaitu jarimah di mana pelaku tidak sengaja atau tidak berniat untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan tersebut tidak sebagai akibat kelalaian. Kelalaian yang dimaksud ini ada 2 macam, yaitu pelaku sengaja melakukan suatu perbuatan yang akhirnya mengakibatkan jarimah, akan tetapi sebenarnya tidak ada niat dari orang tersebut untuk mengakibatkan akibat tersebut. Kekeliruan semacam ini dibagi menjadi 2, yaitu pertama kekeliruan dalam perbuatan. Contohnya, ada orang yang bertujuan untuk menembak hewan buruan, akan tetapi pelurunya itu mengenai manusia. Yang kedua, keliru dalam dugaan. Contohnya, seorang polisi yang menembak pelaku kejahatan, ternyata orang yang ditembak itu bukanlah penjahat yang dia kejar. Kelalaian yang kedua yaitu pelaku tidak sengaja berbuat dan jarimah yang terjadi tidak diniatkannya sama sekali. Dalam hal ini, jarimah tersebut terjadi sebagai akibat kelalaian dan ketidakhati-hatian. Contohnya, ada seorang yang tidur di sebelahnya bayi yang tanpa sengaja orang tersebut itu menindih bayi tersebut sampai meninggal.
Selanjutnya macam-macam jarimah yang ketiga yaitu ditinjau dari waktu tertangkapnya. Yang pertama ada jarimah tertangkap basah. Jarimah yang pelakunya ini tertangkap di saat sedang melakukan perbuatan tersebut atau sesudah melakukannya, tetapi dalam waktu yang dekat. Yang kedua ada jarimah yang tidak tertangkap basah, di mana jarimah ini pelakunya tertangkap pada waktu yang tidak berdekatan dengan kejadiannya, melainkan sesudahnya dengan lewatnya waktu yang tidak sedikit. Selanjutnya macam-macam jarimah. Yang keempat, ditinjau dari segi objeknya. Yang pertama ada jarimah perseorangan. Jarimah perseorangan ini yaitu suatu jarimah di mana hukuman terhadap pelaku bertujuan untuk melindungi hak perseorangan, walaupun sebenarnya apa yang menyinggung perseorangan juga berarti menyinggung masyarakat. Jarimah qisas dan diyat ini merupakan jarimah yang termasuk dalam jarimah perseorangan. Dalam jarimah qisas dan diyah, ahli waris atau korban dalam memaafkan pelaku dari hukuman. Jadi dapat memaafkan pelaku dari hukuman. Sedangkan jarimah takzir ada yang termasuk ke dalam jarimah perseorangan apabila yang dirugikan adalah hak perseorangan, semisal pembinaan, penipuan, dan lain-lain. Yang kedua, jarimah masyarakat. Jarimah masyarakat ini jarimah hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku yang bertujuan untuk melindungi hak masyarakat. Jarimah masyarakat ini contohnya seperti jarimah hudud. Meskipun ada yang merupakan jarimah perseorangan, semisal perjudian, menuduh zina, jarimah taksir ada pula yang merupakan jarimah masyarakat, semisal penimbunan bahan pokok, korupsi. Berbeda lagi dengan jarimah perseorangan yang memungkinkan mendapat maaf dari korban atau ahli warisnya. Dalam jarimah masyarakat tidak ada pengaruh maaf karena hukumannya merupakan hak Allah. Selanjutnya ada macam-macam jarimah yang kelima yang ditinjau dari segi tabiatnya. Ini ada jarimah biasa dan jarimah politik. Jarimah biasa ini jarimah yang murni, jarimah tanpa ada landasan politik yang mendasarkannya. Sedangkan jarimah politik, jarimah yang merupakan pelanggaran terhadap peraturan pemerintah atau pejabat-pejabat pemerintah dan terhadap garis-garis politik yang telah ditentukan oleh pemerintah. Dengan perkataan lain bahwa jarimah politik ini jarimah yang landasannya dilakukan jarimah tersebut adalah sebuah ide atau gagasan yang menyimpang dari pemerintahan. Jarimah politik ini semisal jarimah yang berupa pemberontakan atau perang saudara. Selanjutnya ada macam-macam jarimah ditinjau dari cara melakukannya. Ini ada jarimah positif dan juga ada yang negatif. Yang positif ini perbuatan kejahatan yang terjadi karena melakukan perbuatan terlarang seperti pencurian, zina, pembunuhan sengaja, dan pemukulan. Yang kedua, jarimah negatif. Jarimah negatif ini jarimah yang terjadi karena meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Jarimah negatif ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu jarimah negatif semata-mata. Jarimah ini tidak menyebabkan timbulnya jarimah lain, seperti contohnya tidak mau melakukan sholat, tidak mau melakukan puasa. Dalam hukuman positif, jarimah ini disebut delik omissionis. Jarimah negatif yang kedua yaitu menimbulkan jarimah positif, atau dengan kata lain jarimah positif dengan jalan yang negatif. Para fuqaha bersepakat bahwa terkadang tindak pidana positif bisa terjadi dengan jalan negatif. Apabila hal tersebut terjadi, pelakunya tetap dikenai hukuman. Seperti contohnya, seseorang menahan orang lain dan tidak diberi makan dan minum sehingga tahanan tersebut meninggal karena kehausan dan kelaparan. Tetapi menurut Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hambal,
hal tersebut termasuk sebagai pembunuhan disengaja jika tindakan pelaku ditujukan untuk membunuh. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, bahwa contoh di atas itu bukan termasuk pembunuhan karena korban meninggal karena kelaparan dan kehausan, sedangkan kelaparan dan kehausan itu tidak ada yang memperbuatnya. Sedangkan menurut dua murid Imam Abu Hanifah, yaitu Muhammad bin Hasan dan Abu Yusuf, berpendapat bahwa penahanan tersebut itu merupakan bentuk pembunuhan disengaja karena kebiasaan manusia itu tidak mampu bertahan tanpa makan dan minum. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 12. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.